Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih tetap fit, sehat, ceria, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, saya perwakilan dari kelompok 9 akan bercerita sedikit tentang placebo effect. Apa itu placebo effect? Placebo effect itu terdiri dari kata placebo dan efek. Placebo itu berasal dari kata Latin yang berarti untuk kepuasan saya atau untuk memuaskan saya, sedangkan efek itu ya efek sebab akibat dari placebo itu. Nah, placebo effect sendiri itu sering dikenal atau familiar dikenal di dunia kedokteran, atau dikenal juga dengan istilah obat kosong. Kenapa dibilang obat kosong? Karena ada sejarahnya dulu kayak gini teman-teman. Suatu saat ada pasien, sebut saja namanya si Fulan, itu dia merasakan pusing, pening, dan migrain lah istilahnya. Kemudian dia datang ke dokter. Setelah diteliti, setelah ditelaah, ternyata dokter menemukan suatu permasalahan dan dikasihlah si Fulan itu suatu obat, dan dengan pesan, ini obat ini harus kamu makan semua biar kamu sembuh. Kalau kamu tidak makan semuanya, kamu tidak akan sembuh. Seperti itu. Kemudianlah pulang si Fulan. Setelah beberapa hari, dia makan obat, kemudian dia rasa-rasa migrain, rasa pusing, dan rasa-rasa tidak enak di kepalanya itu hilang, dan dia bisa beraktivitas seperti biasa. Obat yang tersisa pun sisa 2 butir kalau nggak salah. Dan si Fulan pun kepo, obat apa sih ini kok mujarab banget. Dan akhirnya dengan kekepoannya itu dibuka deh obatnya, kapsulnya itu dikocok-kocok, nggak ada suara kayak butiran-butiran obat atau ramuan kayak gitu. Kemudian dia iseng buka, ternyata isinya tuh nggak ada apa-apa, kosong. Dan kemudian dia balik ke dokter. Dokter, gimana sih ini kok saya dikasih obat kosong kayak gini? Dan si dokter pun seperti biasa cengar-cengir, Anda sembuh kan? Loh, tapi kok bisa? Ya buktinya Anda sembuh kan sekarang kayak gitu, makanya. Dan si Fulan pun pulang dan mangut-mangut seperti itu. Jadi sebenarnya placebo effect itu adalah sugesti dari otak supaya kita sembuh. Ketika kita yakin kita akan lebih baik, kita akan sembuh, maka sugesti tersebut akan bekerja terhadap tubuh kita akan sembuh. Nah, kalau contoh lain di Indonesia itu biasanya kalau anak-anak kampung ya, anak-anak desa seperti kita ini sering ketika dia kebelet BAB atau mau ke kamar kecil dan dia sedang tidak memungkinkan untuk ke kamar kecil, maka dia cari inisiatif nih, saya akan cari batu kerikil kemudian dimasukin ke saku. Nah, itu salah satu placebo effect. Ketika orang itu meletakkan batu di dalam sakunya, dia yakin kalau wah nanti perasaanmu di sini nanti akan terobati. Dan beberapa kejadian itu terbukti. Terus ada contoh lain nih, kayak dukun, jimat dipercaya bisa kebal. Sebenarnya jimat itu nggak memberikan efek apa-apa, batu kayak tadi pun tidak menyebabkan apa-apa. Terus ada lagi kayak minta air ke paranormal, ketika saya tiba-tiba kena penyakit aneh, terus dikasih obat, dikasih air, terus disuruh minum, tiba-tiba sembuh. Itu sebenarnya sugesti dari orang tersebut yang berobat. Nah, penjelasannya secara medis adalah di dalam otak kita itu terdapat 4 gelombang, yaitu gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Gelombang beta itu bekerja ketika kita sedang berpikir, ketika kita sedang fokus, kita sedang sadar. Sedangkan gelombang alfa itu bekerja ketika kita santai, leyeh-leyeh, ngegame, dan gak memerlukan pikiran. Sedangkan gelombang theta itu bekerja ketika kita tidur, kemudian kita bermimpi. Dan yang terakhir gelombang delta itu ketika kita tidur kemudian kita tidak bermimpi, istilah gelombang delta bekerja. Nah, placebo effect ini bekerja ketika gelombang alfa memberikan sugesti-sugesti terhadap tubuh kita, seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya placebo effect itu adalah yaitu sebenarnya
apa yang kita pikirkan apabila kita terus-menerus memikirkan itu dan dengan tujuan yang tertentu, atau misalnya pasien ingin sembuh, saya semangat banget ingin sembuh, kemudian dia menanamkan energi-energi positif, sugesti-sugesti positif, itulah yang disebut placebo effect. Kemudian efeknya nanti ya dia kemungkinan sembuh. Jadi intinya apa? Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa placebo effect itu adalah kekuatan pikiran yang dimiliki manusia yang nantinya memiliki pengaruh yang sangat luar biasa besar terhadap kondisi manusia tersebut, meliputi kondisi tubuhnya maupun gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Penelitian lainnya masih di dunia medis, yaitu pada tahun 1950-an akhir ada suatu keyakinan di bidang medis yang dipercaya oleh banyak dokter bahwa pembedahan untuk mengikat kelenjar susu dapat meredakan penyakit jantung. Untuk menguji efek placebo, maka beberapa pasien mengalami pembedahan lengkap dan ada beberapa hanya memperoleh irisan di kulitnya. Namun pada kedua percobaan ini tingkat penyembuhannya sama, sehingga pembedahan yang pertama ditinggalkan. Nah, penelitian selanjutnya yang cukup populer juga dilakukan oleh Profesor Tony Dickinson, yang mana Profesor Tony Dickinson ini melakukan eksperimen terhadap 6 mahasiswanya, yaitu perlakuan yang diberikan adalah memberikan sengatan listrik kepada 6 mahasiswa tersebut. Kemudian 6 mahasiswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. 3 orang pertama diberikan obat pereda rasa nyeri, kemudian 3 orang selanjutnya diberikan obat peningkat rasa nyeri. Kemudian setelah disetum kembali dengan tegangan listrik yang sama, 3 mahasiswa yang diberikan obat pereda rasa nyeri mengaku bahwa tegangan listrik yang diberikan menurun. Kemudian mereka bisa menahan tegangan listrik tersebut lebih lama. Sedangkan 3 mahasiswa berikutnya yang diberikan obat peningkat rasa nyeri merasa tegangan listrik tersebut meningkat sangat kuat dan tidak mampu menahan tegangan listrik tersebut lama-lama. Namun, tahukah teman-teman semua bahwa obat yang diberikan Dr. Tony Dickinson ini kepada mahasiswanya itu semuanya sama, yaitu campuran gula dan tepung. Nah, kemudian ada kebalikan atau lawan dari placebo effect, yaitu nocebo effect, NOCEBO, di mana nocebo effect ini merupakan efek dari kekuatan pikiran negatif manusia yang mempengaruhi kondisi fisik maupun biologis manusia tersebut. Pada contohnya yaitu pada tahun 1983 di sebuah pertandingan baseball di suatu stadion ada 4 orang keracunan. Kemudian dokter yang menangani bingung atau kesulitan untuk mengidentifikasi dari mana racun tersebut berasal. Akhirnya dokter tersebut memberikan statement bahwa racun tersebut berasal dari salah satu mesin soft drink yang ada di stadion tersebut. Alhasil pada keesokan harinya terdapat 191 orang yang mengalami gejala keracunan serupa, dan mereka mengaku keracunan setelah mereka mengkonsumsi soft drink dari mesin membuat soft drink yang ditunjukkan oleh dokter tadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mesin soft drink yang is okay, yang baik-baik saja dan tidak mengandung racun itu bisa membuat orang
mengalami gejala keracunan. Hal itu disebabkan karena adanya kekuatan pikiran negatif yang ada pada tubuh manusia tersebut yang mempengaruhi kondisi-kondisi manusia tersebut. Nah, bagaimana dalam bidang psikologi? Sama halnya dengan pengertian pada eksperimen farmakoterapi atau bidang medis, pada bidang psikologi kita mengenal psikoterapi yang merupakan pengembangan dari efek placebo di bidang medis atau yang sekarang kita lebih kenal dengan hipnoterapi. Nah, dalam bidang psikoterapi, eksperimen psikoterapi khususnya placebo dimaknai sebagai keseluruhan proses kegiatan yang diberikan kepada unit eksperimental, tetapi kegiatan tersebut sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa atau efek yang berarti pada perilaku yang diamati. Jadi, placebo efek itu merupakan kegiatan yang pura-pura melakukan terapi, dan kegiatan itu diharapkan tidak memberikan efek apa-apa sebenarnya bagi subjek. Namun pada hakikatnya placebo diharapkan memberikan efek yang sama terhadap perilakuan yang berbeda atau perilaku yang sebelumnya dilakukan. Oke. Placebo efek itu kadang-kadang disebut sebagai faktor-faktor yang tidak spesifik atau non-spesifik faktor. Faktor-faktor tidak spesifik yang dimaksud adalah elemen-elemen yang ada pada semua bentuk intervensi atau treatment atau bagian dari prosedur. Elemen-elemen ini biasanya mencakup harapan untuk berhasil, kepercayaan terhadap konselor, peningkatan semangat, hingga menjadi termotivasi untuk mencoba cara-cara yang lebih adaptif dalam hidupnya, seperti yang digunakan stay home. Jika suatu eksperimen menunjukkan bahwa subjek mengalami perubahan-perubahan perilaku karena faktor-faktor yang tidak spesifik tersebut atau faktor-faktor placebo tersebut, maka berarti perubahannya itu terjadi karena efek placebo. Nah, kemudian bagaimana bisa efek-efek yang tidak spesifik tadi dimasukkan kepada efek-efek psikoterapi yang harusnya memiliki prosedur yang spesifik? Nah, Kasdin mengungkapkan bahwa jika ada faktor-faktor yang cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pada subjek, misalnya tingkat kepercayaan di dalam perlakuan, kehangatan suara konselor, hubungan konselor dengan intervensi, maka hal-hal tersebut termasuk spesifik. Jadi hal-hal yang tidak spesifik tersebut yang dianggap bahwa di semua intervensi harusnya sudah ada dan mengalir, itu dianggap ada dan spesifik, menjadi faktor spesifik. Lalu seperti apa dampaknya? Nah, ketika seseorang mengalami efek dari placebo, tentu saja placebo itu adalah kekuatan positif atau kekuatan pikiran yang bersifat positif, sehingga apabila seorang pasien mengalami efek dari placebo, mereka berpikir bahwa mereka akan sembuh, mereka berpikir positif bahwa mereka tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, maka kemungkinan besar mereka akan sembuh. Nampaknya mereka akan sembuh atau penyakitnya berkurang. Nah, sedangkan ketika seseorang mengalami atau terkena nocebo efek dari nocebo, maka tentu saja nocebo efek adalah pola pikir atau pemikiran negatif yang nantinya akan membuat seseorang tersebut akan mengalami hal yang tidak baik. Nah, dampak dari nocebo efek ini kalau di Indonesia biasanya digunakan di klinik-klinik atau di praktek-praktek ilmu hitam. Biasanya mereka akan meyakini bahwa ada tuah di balik ritual-ritual tertentu seperti persugihan atau hal-hal yang lain. Mereka yakin bahwa hal yang sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa itu memberikan efek negatif kepada mereka. Seperti kutukan juga di Amerika itu, efek negatif dari nocebo adalah percayanya terhadap voodoo dan mempercayai kutukan-kutukan dari penyihir, sehingga mereka mewanti-wanti apabila dekat atau bersinggungan dengan para penyihir. Selanjutnya pada pandemi corona ini, efek-efek nocebo yaitu orang-orang memang panik, cemas, dan ketika mereka menjumpai orang yang batuk sebenarnya kena flu atau penyakit-penyakit gejala-gejala flu ringan, mereka akan cenderung mewanti-wanti bahwa itu adalah corona dan lain-lain. Mereka terlalu waspada terhadap berbagai aspek, berbagai hal. Mereka terlalu menjauhi orang-orang dan ya mungkin penjaraan, pencurian itu juga bagian dari nocebo efek. Lalu ada dampak lain atau permasalahan yang terjadi dalam placebo dan nocebo efek ini, yaitu permasalahan dengan problem kode etik. Nah,
Problem etik yang dihadapi dengan placebo diantaranya adalah ketidakmengertian subjek pada kegiatan yang sedang berlangsung. Bahkan tampak bahwa subjek dibohongi bahwa mereka mendapatkan terapi dan sebenarnya mereka tidak mendapatkan khasiat apa-apa. Sesuai dengan pengertiannya, placebo merupakan kelakuan yang pura-pura. Eksperimen dengan placebo berarti peneliti melakukan penipuan kepada subjek yang diteliti, bahwa mereka memperoleh perlakuan atau psikoterapi, tetapi kenyataannya psikoterapi yang diberikan sejak semula sudah direncanakan untuk tidak memberikan efek sebagaimana yang diharapkan subjek atau partisipan. Nah, karena faktor etika ini, beberapa ahli menganjurkan untuk tidak menggunakan placebo dalam eksperimen psikoterapi. Pengujian efektivitas suatu metode terapi dapat menggunakan pola lain, seperti komparasi beberapa perlakuan atau perbandingan kelompok perlakuan dengan kelompok menunggu perlakuan. Lalu, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya? Berhubung cara kerja placebo ini masih kontroversial dan menimbulkan sebuah dilema etik, maka kita dianjurkan untuk belum menggunakan placebo atau nocebo efek terlebih dahulu. Placebo atau nocebo efek lebih baik digunakan ketika ahli tersebut sudah benar-benar mengetahui apakah hal tersebut memberikan efek-efek tertentu sebelumnya kepada subjek eksperimen, sehingga ketika nanti placebo efek itu terjadi, maka baik bagi peneliti maupun subjek eksperimen sedang ketika perlakuan yang diberikan justru memberikan sebuah efek, maka tentu saja akan memberikan efek negatif kepada peneliti maupun subjek intervensi, sehingga orang yang benar-benar expert atau orang yang benar-benar dapat mengetahui efek-efek setelahnya, itulah yang dianjurkan. Sebenarnya belum dianjurkan, itulah yang mungkin berhak atau mungkin patut untuk melakukan eksperimen placebo atau nocebo tersebut. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan mengenai placebo effect yang dipaparkan oleh saya yang sangat fakir dalam ilmu. Apabila banyak kesalahan yang dibuat, mohon dimaafkan. Apabila ada sanggahan atau ingin mencoba membenarkan, tolong tuliskan di kolom komentar. Apabila Anda menyukai video ini, tekan tombol like. Apabila Anda tidak suka, tekan tombol dislike. Oke, mungkin cukup. Jaga diri kalian baik-baik, stay safe, stay healthy, and sampai jumpa. Tidur dulu.